Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dua saham yang rutin bagi dividen yang sedang diborong oleh investor asing karena labanya melejit puluhan persen di kuartal 1 2024 ini guys ya. Jadi apakah saham ini akan langsung uptrend karena diborong oleh investor asing? Jadi kita akan bahas ya bersama-sama pada video kali ini. Silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Elsa dan juga saham Pegas ya guys ya. Di mana dua saham BUMN ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan juga labanya sama-sama mengalami kenaikan yang positif di kuartal 1 2024 sebesar puluhan persen. Nah, sebelum lanjut ya, kita akan analisa satu persatu, tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu di mana Elsa atau El Nusa Tbk tekan perjanjian pengerjaan blok rokan dengan entitas Pegas guys ya. Beritanya ini baru juga guys di 14 Maret 2024 guys ya. Jadi bukan di tahun 2023 lalu. PT Elsa atau El Nusa Tbk menandatangani perjanjian konsorsium dengan entitas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas untuk pekerjaan di blok rokan guys ya. Direktur Utama El Nusa Bahtiar Surya Atmaja mengatakan perjanjian konsorsium dengan Pegas Solution atau PGN Solution mencakup jasa perancangan, pengadaan, instalasi, dan pengujian sistem pompa booster dan sistem kontrol di Batang HO Station dan juga KBJ SLC Station PT Pertamina Gas atau Pertagas di Blok Rokan. Langkah kemitraan El Nusa dengan PGN Solution ini diawali dengan penandatanganan perjanjian konsorsium untuk mengikuti pekerjaan dengan skup EPC yang tertuang dalam akta tersebut. Bahtiar mengklaim hal ini merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki kedua perusahaan dan juga merupakan salah satu bentuk sinergi dalam Pertamina Group untuk meningkatkan value bagi ultimate shareholder, yaitu PT Pertamina Persero Tbk guys ya. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan BUMN ini kalau misalkan dikelola dengan baik ya guys ya, dan proyek-proyek pengerjaannya juga bagus ya, dikepalai oleh direktur-direktur yang anti korupsi, sebenarnya perusahaan-perusahaan Indonesia atau BUMN ini akan sangat bagus masa depannya gitu guys ya. Karena kita melihat contoh dari beberapa saham anak usaha dari PT Pertamina ya yang ada kaitannya juga dengan Pertamina, ketika menerima pekerjaan ya dari PT Pertamina tersebut, perusahaan-perusahaan ini malah cuan besar ya. Kita akan coba bahas dulu laba El Nusa yang ternyata melesat 59% di kuartal 1 2024 dan beberapa pemicunya guys. Ya, nanti kita akan lihat saja di laporan keuangannya untuk besaran laba bersih yang dihasilkan oleh Elsa di kuartal 1 2024. Ini naik ya 59% yang berarti kinerja Elsa pada kuartal 1 2024 ini cukup positif. Lalu untuk kinerja Elsa ya, laba bersih di sepanjang 2023 juga mengalami kenaikan laba bersih sebesar 33% gitu guys ya. Jadi full year 2023 positif, kuartal 1 2024 juga positif. Nah, kita lihat di tanggal 30 April kemarin guys ya. Karena hari ini adalah hari buruh, jadi tanggal merah ya kita close market. Jadi kita akan open market lagi besok tanggal 2 Mei 2024. Dan Elsa ya kemarin naik 5,94%, close di 428 per lembar sahamnya guys. Nah, kita nggak bakal bahas secara pergerakan harga ya, tapi memang Elsa ini kecenderungannya dia sideways. Tapi ya di beberapa minggu terakhir atau di beberapa bulan terakhir harga sahamnya sempat turun ya, sempat tertekan ya di level 300-an, namun bisa uptrend kembali karena kinerjanya untuk saham Elsa ini full year 2023 positif, naik 33%, kuartal 1 juga positif. Maka dari itu kemarin juga mengalami kenaikan gitu guys ya. Dan itu hal yang wajar ya, ketika rilis laporan keuangan kuartalan itu rilisnya ketika open market, biasanya ketika labanya naik harga saham juga bisa langsung naik gitu guys ya. Tapi ketika labanya negatif dan rilis ketika open market, maka harga sahamnya ada kemungkinan tertekan seperti itu. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar ya. Nah, untuk Elsa, kita akan bahas dulu Elsa ya, di mana kuartal satunya mengalami kenaikan 59% dari 115 miliar ya menjadi 183 miliar rupiah guys ya di kuartal 1 2024 jika dibandingkan secara year on year. Secara kuartalan juga tentunya ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi.
Lalu secara year on year 2023 ini sebesar 503 miliar, juga lebih tinggi ya, naik 33% dari tahun sebelumnya di 2022 sebesar 378 ya miliar, naik menjadi 503 miliar untuk full year 2023. Dan full year 2024 diestimasikan jika kinerjanya saham Elsa ini bisa terus positif, maka annualized-nya bisa mencapai 733 miliar sepanjang 2024. Nah, jadi ini adalah capaian yang sangat positif ya, terutama untuk saham Elsa. Mengingat kemarin harga minyak dunia juga sempat naik tinggi guys ya. Crude oil WTI juga naik, lalu Brent oil juga mengalami kenaikan ya, imbas dari kondisi geopolitik di Iran dan juga Israel yang kemarin sempat melonjak. Lalu kita akan cek dari sisi valuasi ya, untuk saham Elsa PE ratio di angka 4,26 kali dan PBV 0,68 kali, yang berarti menandakan bahwa saham Elsa ini adalah saham yang undervalue guys ya. Berbeda dengan salah satu kompetitornya yaitu Medco ya. Medco kalau misalkan kita bandingkan dengan Elsa, tentu saja valuasinya jauh lebih murah saham Elsa. Lalu untuk rasio keuangan, cashnya 2,4 triliun, total aset 9,9 triliun, liabilitas atau hutang 5,3 triliun, sedangkan ekuitasnya di angka 4,5 triliun rupiah guys ya. Jadi di sini kita cek ya, debt to equity ratio-nya ini di angka 115%. Kalau misalkan kita cek dari RTI Business, tentu saja ini akan ada perubahan dan nanti akan diupdate kembali. Untuk NPM atau net profit margin di angka 5,89%. Lalu kita cek dividen di tahun 2023 lalu itu bisa 6% guys ya, mencapai 6%-an untuk dividen yield-nya. Nah, nanti di akhir video kita akan estimasikan juga ke teman-teman terkait dividen yield yang akan dibagikan oleh saham Elsa kepada para investor. Jadi kita akan prediksikan juga ya untuk besaran dividen dan juga dividen yield-nya. Sedangkan untuk return on equity di angka 12,43% guys ya. Tentu saja ini menjadi capaian yang sangat bagus ya untuk saham Elsa, mengingat fundamental Elsa juga valuasi masih murah dan dari sisi rasio keuangan juga masih sangat oke. Kita lanjut ke saham Pegas guys ya. Untuk Pegas ya, untuk di kuartal 1 2024 juga mencatatkan kenaikan laba yang menjadi 1,92 triliun rupiah, naik 40,79% pada kuartal 1 2024 guys ya. Jadi untuk Pegas di hari Selasa kemarin tanggal 30 April, Pegas ada open gap up ya guys ya, naik 11,36%. Dan kemungkinan Pegas memang sudah rilis laporan keuangan sejak di hari Senin gitu guys ya. Jadi biasanya kalau misalkan sekarang rilis laporan keuangan, besok open market dan labanya positif ya, naik puluhan persen, maka biasanya akan ada open gap up, dan itu juga sebenarnya hal yang wajar gitu guys ya. Tapi ya, mengingat open gap up ini adalah kenaikan yang sebenarnya melangkahi beberapa demand ya guys, atau permintaan, maka dari itu biasanya akan ada retracement terlebih dahulu. Nah, kita bisa tunggu retracementnya di sekitar 1400. Kalau misalkan tembus di bawah 1400, teman-teman lebih baik memilih untuk wait and see terlebih dahulu guys ya. Jadi untuk Pegas ya, di 3 bulan terakhir sudah uptrend 31%-an ya, karena kemarin juga naik 11,36%. Sebenarnya saham Pegas ini sempat melemah guys ya di beberapa minggu ke belakang ya, sempat melemah, namun ya teman-teman bisa perhatikan ya, ini mau ke level 1400 tapi melemah kembali di bawah 1300, dan beberapa hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena kinerja saham Pegas pada kuartal 1 2024 mengalami kenaikan yang cukup bagus. Kita akan cek dari sisi fundamental untuk saham Pegas, PE ratio di angka 4,63 kali dengan PBV 0,80 kali, yang berarti saham Pegas juga sebenarnya adalah saham yang sangat undervalue guys ya. Dua saham BUMN valuasinya masih undervalue dan rutin membagikan dividen. Ya, ibaratnya teman-teman kalau misalkan teman-teman mencari saham yang bagus ya, dari sisi valuasi murah, dari kinerja juga bagus ya, apa salahnya kita melirik ya saham-saham BUMN, meskipun ya di saham BUMN sering sekali terjadi drama-drama atau kasus-kasus seperti itu. Nah, berarti ini tugas dari pemerintah atau Kementerian BUMN untuk memberantas ya tikus-tikus berdasi yang masih bercokol dan juga ada di perusahaan-perusahaan BUMN. Karena kalau misalkan
korupsi itu hilang ya, korupsi itu habis gitu guys ya, diberantas, saya yakin perusahaan-perusahaan BUMN ini kinerjanya bisa sangat cemerlang ya di tahun ini maupun di tahun berikutnya. Untuk Pegas kita cek ternyata ya guys ya, labanya memang naik dari 1,2 triliun di tahun 2023 pada periode yang sama naik menjadi 1,9 triliun rupiah. Ya, jadi ada potensi ya untuk full year 2024 ini bisa melampaui tahun-tahun sebelumnya dari 4,2 triliun di tahun 2023 dan juga 5 triliunan di tahun 2022 berpotensi akan bagus dan naik menjadi 7,6 triliun di full year 2024 jika kuartalan saham Pegas ini selalu positif dari tahun ke tahun seperti itu. Sorry, dari kuartal ke kuartal ya. Kuartal 1 bagus, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 kita akan lihat nanti apakah akan tetap positif atau tidak. Oke guys, untuk saham Pegas dari rasio keuangan ya cash 22 triliun, total aset 106 triliun, liabilitas 48 triliun dengan ekuitas 44 triliun. Kita cek ya dari sisi debt to equity ratio juga di RTI bisnis di kisaran 100%. Lalu kita cek dari NPM ya atau net profit margin itu di angka 12,76%. Sebenarnya net profit marginnya lebih menarik saham Pegas dibandingkan saham Elsa ya, lebih tinggi saham Pegas tentunya. Lalu dari sisi dividend yield ini di tahun 2023 lalu ya karena harga sahamnya sudah turun, jadi potensi dividen yield 2023 lalu itu sebesar 9,60%-an gitu guys. Dan kita akan prediksikan juga untuk dividen final 2024 ini. Nah, untuk return on asset yang ke 4,61% dan return on equity 11,07% guys ya. Langsung saja kita akan coba cek ya. Yang pertama dari sisi inflow dan juga outflow di dua saham ini yaitu saham Elsa dan juga saham Pegas. Yang pertama kita akan cek dulu saham Elsa guys ya. Untuk Elsa di tanggal 25, 26 dan juga 29 sempat dibuang oleh investor asing ya, sempat dijual atau net sell atau ada outflow dari investor asing. Yang mengingat IHSG juga sempat turun ya di beberapa hari ke belakang. Namun ternyata di tanggal 30 April tepatnya hari Selasa kemarin saham Elsa berbalik diakumulasi guys ya sebesar 343.000 lot. Ya, jadi cukup besar akumulasi asing di saham Elsa. Dan kita cek ya guys ya, ternyata yang paling besar akumulasinya adalah JP Morgan dan juga UBS Sekuritas seperti itu. Nah, yang memakai sekuritas asing tentu saja itu adalah investor-investor asing yang mempercayakan yang ibaratnya menyimpan dananya gitu guys ya di sekuritas tersebut. Maka dari itu ketika sekuritas asing ini melakukan akumulasi dan ada inflow di saham Elsa, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa asingnya ada net sell ya dengan pembelian 343.800 slot pembelian di saham Elsa. Lalu kita cek juga saham Pegas. Untuk saham Pegas ya juga masih rutin diakumulasi oleh investor asing. Dari sisi volume terakhir di tanggal 30 April itu volume pembelian dari investor asing atau inflow-nya itu mengalami peningkatan guys ya dari 75.000 lot menjadi 624.000 lot dan kembali bayarnya adalah UBS Sekuritas dan juga JP Morgan guys ya seperti itu. Nah, jadi untuk saham Pegas ya ternyata di beberapa bulan terakhir ini rutin sekali diakumulasi oleh investor asing ya sejak di Maret ya guys ya, sejak awal Maret 2024 ya investor asing terlihat dan terpantau mulai masuk lagi di saham Pegas seperti itu. Nah, jadi kita akan prediksikan dividen saham Elsa dan saham Pegas ya buat teman-teman. Kalau yang pertama kita akan prediksikan dividen saham Elsa. Untuk Elsa IPS-nya di angka 69 per lembar saham dengan estimasi IPS full year 2024 itu di angka 100. Jadi kalau misalkan IPS-nya 100 dengan DPR yang sama pun maka dividennya akan lebih tinggi lagi daripada dividen yield 8%-an seperti itu. Nah, DPR secara historical bisa bagi 49 sampai 50%. Ini cukup tipis guys ya perbedaannya karena memang range-nya di range seperti ini ya 49 sampai 50% secara historical. Namun jika Kementerian BUMN meminta Elsa agar membagikan dividen lebih tinggi kepada negara, maka DPR-nya ini bisa saja berubah. Misalkan di angka 60 atau 70%, itu sebenarnya masih sangat memungkinkan. Lalu untuk dividen final saham Elsa,
itu kisaran 34 sampai Rp35 per lembar saham ya, dengan dividen yield 8%-an. Jadi untuk Elsa karena biasa membagikan dividen satu kali dalam 1 tahun guys ya. Jadi kita hanya menuliskan adanya dividen final di sini. Oke guys, jadi untuk Elsa ya, dividen yieldnya masih sangat menarik di angka 8%-an. Lalu kita akan cek juga dividen saham Pegas ya. Untuk Pegas IPS-nya di angka 177 ya per lembar saham, dengan estimasi IPS 317 ya guys ya untuk di full year 2024. Jadi kalau misalkan IPS-nya memang benar-benar mengalami kenaikan seperti yang sudah diestimasikan, maka Pegas bisa saja membagikan dividen lebih tinggi di tahun 2025 nanti. Nah, dengan IPS 177 per lembar saham dan dividen payout ratio kisaran 66% sampai 69% secara historisnya, maka potensi pembagian dividen final adalah 117 sampai Rp122 per lembar saham dengan dividen yield yang sama di harga saat ini 1470, yaitu dividen yieldnya kisaran 8%. Jadi untuk dividen yield Elsa dan Pegas ternyata di harga terbarunya itu dividen yieldnya mirip guys ya, di kisaran 8%-an. Ya mungkin di angka 7, sekian persen ya, 7,9, 7,8 biasanya dibulatkan ya menjadi 8%-an seperti itu. Is okay guys ya, saham-saham BUMN itu memang terkenal ya sebagai saham yang rutin membagikan dividen karena ada regulasi juga dari Kementerian BUMN untuk perusahaan-perusahaan BUMN ini selalu membagikan dividen. Hanya saja catatan dari saya pribadi ya, dan mungkin ini menjadi surat terbuka juga ya untuk Kementerian BUMN. Semoga saja Kementerian BUMN bisa tegas dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dan juga merugikan perusahaan BUMN itu sendiri. Seperti itu aja guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari saham-saham bagus dengan kinerja yang juga bagus guys ya di kuartal 1 2024, dan kita melihat adanya potensi kenaikan karena memang investor asing juga sudah mulai memburu saham-saham dengan kinerja yang bagus di kuartal 1 2024. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.